Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, maka kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Ananda Dian. Tangannya ditadahkan, Kepala ditundukkan, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang Ibu mau mengabsen dulu ya. Ucapan hadir apabila hadir. Adelia, hadir, Adika, hadir, Ahmad Lutfi, hadir, Ahmad Naseh, hadir, Syawalia. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Nah, sebelum kita memulai materi pelajaran, sebagai bentuk nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak semuanya berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Hari ini pelajaran kita akan melanjutkan materi tentang surah At-Tin. Kalau minggu yang lalu kita membahas surah At-Tin dan kandungannya ayat 1, 2, dan 3. Hari ini materi surah At-Tin ayat keempat dan kelima. Kita akan belajar hukum bacaan tajwidnya serta isi kandungan dari surah At-Tin ayat keempat dan kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat membaca surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna Quran surah At-Tin dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis makna kandungan surah At-Tin dengan benar. Nah, sebelum kita masuk materi, ada kata-kata motivasi yang diambil dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW, utamaan membaca Al-Quran yang artinya bacalah oleh kalian Al-Quran karena ia atau Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang rajin membaca. Jadi ini adalah hadis yang memotivasi kita untuk rajin giat untuk membaca Al-Quran. Pertanyaannya, pagi tadi anak ibu ada yang membaca Al-Quran lah? Sarifah baca? Baca. Ya, alhamdulillah. Rizky sudah juz berapa Rizky? Juz 4. Alhamdulillah. Semuanya ya harus semangat belajar baca Al-Quran. Sekarang kita bersama-sama tepuk At-Tin. Masih ingat tepuk At-Tin? Masih. Kita mulai sama-sama ya. Tepuk At-Tin. Nama surah At-Tin, artinya buah tin. Jumlahnya 8 ayat, diturunkan di Makkah, tergolong Makkiyah. Nah, sekarang ibu mau tanya dengan Sami, apa arti At-Tin? buah tin, Buah tin. Betul. Sami, tepuk tangan dulu Sami. Surah At-Tin berapa jumlah ayatnya Syarifah? 8 ayat, 8 ayat, betul apa salah? Betul. Betul, Syarifah. Semuanya surah At-Tin diturunkan di kota apa? Makkah. Tergolong Makkiyah.
Atin. Tentunya membaca Al-Quran surah Atin ini tidak boleh sembarangan, harus dengan tajwid dan memperhatikan makharijul huruf. Karena apa? Dalam membaca Al-Quran yang perlu diperhatikan adalah makharijul hurufnya dan tajwidnya agar tidak salah dalam melafalkannya dan agar tidak mengubah makna dari ayat yang dibaca. Karena apa? Apabila kita salah membaca ayat Al-Quran, maka bisa mengubah makna atau artinya. Ya, perhatikan juga makharijul hurufnya dan tajwidnya. Selanjutnya kita baca sama-sama surah Atin. Itu dulu per ayat membacanya, kalian ikuti. Paham tuh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Sekarang kita perhatikan hukum bacaan tajwidnya dalam surah Atin ayat keempat. Hari ini pembahasannya ayat keempat dan yang kelima. Yang pertama, coba perhatikan. Pada ayat yang berbunyi ibu minta bacakan Samia. Saja. Pada ayat yang keempat, di sini ada berbunyi laqad. Ikut itu. Laqad itu hukum bacaannya. Nah, pembacanya dipantul. Khalaqna. Pada kata khalaqna hukum bacaannya apa? Khalaqna ada huruf o yang berharakat sukun. Kemudian al-insana. Nah, ini hukum bacaannya apa? Nah, karena ada huruf hamzah. Karena ada huruf huruf nun sukun bertemu huruf sin. Nah, nun sukun bertemu sin, maka hukum bacaannya adalah maka bacanya samar. Dan fi ini dibaca panjang. Ini termasuk huruf apa? Mat. Ya, dibacanya panjang. Ahsani taqwim. Pada akhir ayat taqwim ini dibaca panjang, disebut dengan hukum bacaannya mat alif sukun. Ya, ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya hukum bacaan surah Atin ayat
ayat yang kelima. Ibu minta bacakan Syarifah. Summa radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Perhatikan panjang dan pendeknya. Pada kata summa, apa hukum bacaannya? Bacanya dengan summa, jangan summa, salah. Dan itu huruf sa. Sa. Summa. Pada kata radadnahu, hukum bacaannya apa? Karena ada huruf dal sukun. Radadnahu. Dan asfala safilin. Pada kata huruf sa ini membacanya panjang. Kemudian safilin ini hukum bacaannya apa? Baris sukun. Panjangkan bisa 4 atau 5 huruf. Baca panjang. Selanjutnya makna dari Quran surah At-Tin ayat yang keempat. Sekarang ibu minta anak ibu Alifah bacakan. Apa terjemahnya? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, betul. Selanjutnya ibu minta ayat kelima Adijah bacakan surah At-Tin ayat kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Artinya Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. ya, bagus. Tepuk tangan buat yang ibu suruh tadi. Tepuk tangan. Selanjutnya kita kepada kegiatan ini kita, yaitu kita akan melakukan metode pembelajaran jigsaw. Nah, jadi kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan dipimpin oleh satu yang mewakili untuk mempresentasikan kepada teman yang sama materi dengan dia, yang sama tugas dengan dia, lalu nanti maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Sudah siap semuanya? Siap. Ya, kita mulai ya. Kelompoknya ada 4, kelompok A, B, C, dan D. Ya, ada 2 kelompok yang sama temanya. Nanti kamu cari yang sama, cari temannya kelompok yang mana yang ini tugasnya sama dengan saya. Nah, lalu kamu jelaskan kepada kelompok teman kamu yang lain materi apa yang kamu dapat. Diskusikan dulu bersama-sama. Paham betul? Ya, ini kelompok A, B, C, dan D. Nah, ini mengenai ini. Silakan cari pembacaan dan isi kandungan ayat surah At-Tin yang sama temanya. Silakan diskusikan. Ayo diskusikan kelompoknya. Jangan kerja sendiri-sendiri, ayo diskusikan. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, oke, sudah waktunya habis 5 menit. Sekarang kelompok A dapat tugas mencari apa? Pembacaan. Oke, siapa yang sama temanya dengan kelompok A? Cari pembacaan. Kelompok B, ya silakan kamu bertukar dengan kelompok yang A. Jelaskan hasil diskusi kalian. Kelompok C materinya sama dengan kelompok D. Ayo yang mewakili bertukar ya. Jelaskan kepada kelompok yang lain. Ya, berdiri. Ya, kita jelaskan kepada teman kelompoknya, bukan satu-satu ya. Syarifah ke kelompok sana, kamu jelaskan kelompok sini, dijelaskan kelompok sini. Ya, ya.
Sudah selesai? Oke, sekarang kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Ayo kembali lagi. Sudah kalian diskusikan semuanya? Apakah siap? Suaranya mana siap? Siap. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Untuk D siap? Siap. Oke, yang pertama Ibu minta kepada kelompok A. Siapa yang mewakili ke depan mempresentasikannya? Syarifah, maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, suaranya yang lantang ya, supaya temannya mendengar. Hukum bacaan. Hukum bacaan Quran surah Ad-Din ayat 4 dan 5. Lafal laqad bacaan kola sebab huruf kola kola fi ahsani al-kasb Jazba nusuhul musin Rumah guna Sim yang bertasdid Pada dana Matabi'i Adil Jauhi Ya, ada pertanyaan Bu Syarifah? Apa hukum bacaan yang terdapat pada kata laqad? Benar apa salah teman-teman? Benar. Apa hukum bacaan al-insana? Nun mati bertemu sin. Apa hukum bacaannya? Oke, apa benar apa salah teman-teman? Benar. Tepuk tangan buat Syarifah yang selanjutnya Ibu minta kepada kelompok C untuk mempresentasikan yang ke depan. Temanya apa? Tugasnya? Isi kandungan tentang surah Ad-Din ayat 4 dan 5. Ya, isi kandungan surah Ad-Din ayat 4 dan 5. Didengarkan teman-temannya. Atau manusia adalah kita Allah yang paling sempurna bukan. Dua orang yang tidak beriman dan tidak beramal saleh akan ditempatkan di neraka. Ya, manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang Baiknya. Penjelasan Quran surah Ad-Din ayat ke-4. Kemudian yang kelima menjelaskan bahwa orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh nanti kelak akan ditempatkan di neraka. Ada pertanyaan teman-teman buat Sami? Sudah paham semuanya? Ya, sudah Sami, silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan buat Sami. Nah, jadi sudah semuanya dipresentasikan. Materinya 2, yaitu membaca surah Ad-Din ayat 4 dan 5 sesuai dengan makhorijul huruf dan tajwidnya untuk bacaannya. Kemudian tentang memahami kandungan surah Ad-Din ayat 4 dan ke-5. Nah, jadi kesimpulannya pelajaran kita hari ini adalah, ingat ya anak-anak, membaca Al-Quran itu kita harus memperhatikan makhorijul huruf dan tajwidnya, panjang pendeknya, pengucapan katanya, kalimatnya tidak boleh salah, karena apabila salah dapat mengubah makna atau arti. Kemudian pentingnya kita memahami kandungan Quran surah Ad-Din. Kenapa kita harus tahu makna kandungan dari bacaan atau ayat Al-Quran? Karena kita perlu memahami Al-Quran agar dapat mengaplikasikannya, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang semuanya akan sekali lagi satu Ad-Din. Nama surah Ad-Din. Namanya Quran-Din. Jumlahnya 8 ayat. Diturunkan di Makkah. Tergolong Makkiyah. Ya, kegiatan belajar kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Ibu minta kepada Anak Nadia pimpin doanya. Tangannya ditadahkan. Kepala ditundukkan. Baca doa sebelum mulai. Bismillah.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi